Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam, Arwah Seorang Istri. Cerita ini ditulis oleh Dimas Kusharmanto. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Arwah Puspita yang sedari tadi berada dan berbaur dengan mereka merasa kesal karena Ananta lebih mengutamakan Ruri daripada anaknya. Sialan kamu, Pak. Sudah mulai melupakan janjimu dulu. Janjimu dulu akan mengurus Dinda hingga menjadi orang yang bisa mandiri. Mama akan bikin perhitungan, Pak. Tutur arwah Puspita mengancam. Tatkala Ananta menggandeng tangan Ruri menuju ke mobil mewahnya yang terparkir di sisi rumahnya, arwah Puspita mengembuskan angin ke mobil yang akan digunakan Ananta pergi berdua dengan Ruri. Dan mobil tiba-tiba tidak bisa hidup. Tumben ini mobil tidak bisa di starter, kata Ananta kebingungan. Ruri yang sudah duduk di sisi Ananta ikut komentar. Mungkin bensinnya habis, Mas. Ananta keluar untuk melihat tangki bensinnya, dan ternyata bensinnya masih full. Kembali Ananta mencoba menstarternya, tetapi mesin tetap tidak hidup. Kemudian Ananta memanggil satpam rumah yang jaga malam itu. Ada apa, Pak? Bapak manggil saya? Tanya satpam. Iya, tolong periksa mobil ini. Tiba-tiba ngadat, padahal tadi siang saya pakai tidak apa-apa. Perintah Ananta ke satpam yang bernama Zuli. Untuk memudahkan pemeriksaan, Ananta dan Ruri turun dan menunggu di sisi mobilnya sembari berdiri. Mampus kamu, Pak. Mobil tidak bakal bisa jalan, kata arwah Puspita ada di samping mereka. Namun sengaja arwah Puspita tidak menampakkan dirinya karena takut keburu malam. Ruri menawarkan untuk memakai mobil dirinya. Zul, coba kamu periksa ya apa yang rusak, dan bila kamu tidak bisa, bawa saja ke bengkel, kata Ananta sebelum pergi ke mobil Ruri. Siap, ucap Yuli. Ananta bersama Ruri kemudian meninggalkan Zuli dan berjalan mesra bersama Ruri ke mobil Ruri. Baru beberapa langkah mereka berjalan sambil bercanda, tiba-tiba ada suara ledakan. Dan suara itu dari mobil Ruri. Aduh, ledakan apa itu, Mas? Tanya Ruri terkejut sambil menutupi lubang telinganya. Mereka berdua kemudian mencari sumber suara ledakan. Ananta melihat ke mobil Ruri. 4 bannya pecah semua. Rur, mobil kamu banyak pecah, ucap Ananta sambil tangannya menunjuk ke arah mobil Ruri. Apa? Mobil saya banyak meledak kok bisa? Ujar Ruri heran. Aneh, kata Ananta singkat. Apa mungkin ada orang usil? Tebak Ruri. Keanehan itu juga terjadi pada suara ledakan. Anehnya suara ledakan itu yang dengar hanyalah Ananta dan Ruri. Sedang 4 satpam jaga, tidak ada satupun yang mendengar ledakan itu. Satpam, teriak Ananta memanggil satpam jaga. Keempat satpam itu yang sedang asik bermain catur langsung berhamburan keluar ke tempat Ananta dan Ruri berada. Kalian sedang apa? Ada suara ledakan santai-santai saja, marah Ananta dengan berkacak pinggang. Sedang mereka para satpam menunduk kepalanya. Kemudian salah satu dari satpam itu memberanikan diri bertanya. Maaf, maksud bapak ledakan yang mana ya? Tanya Badrun sembari kebingungan. Jadi kalian tidak mendengar suara ledakan tadi sekeras itu? Betul, Pak, kami tidak mendengarkan ada suara ledakan, Ananta geleng-geleng.
Kalau kerja kalian begini, bisa-bisa rumah saya kebakaran. Sungguh Pak, kami tidak mendengar suara ledakan. Keempat satpam itu bersuara. Ya sudah, cepat kalian ganti ban mobil ibu ini, perintah Ananta. Akhirnya Ananta terpaksa memesan taksi. Mereka semua tidak melihat kalau arwah Puspita ada di tengah-tengah mereka. Rasakan Pak, akibat Bapak melanggar janji, Papa tidak akan tenang, kata arwah Puspita. Zuli yang sedang mengotak-ngatik mobil tuanya terkejut karena melalui kaca spion di atas dashboard. Zuli melihat ada sosok penampakan tanpa kepala, sedang dari lehernya mengalir darah, disertai suara orang mendengkur duduk di kursi belakang. Tanpa pikir panjang lagi, Zuli melompat keluar dari mobil, terus berlari sambil teriak, "Ada hantu! Tolong!" Begitu teriak Zul, dengan berlari sesekali jatuh tersungkur. Empat satpam yang sedang mendongkrak ban mobil Ruri terkejut mendengar Zuli berteriak hantu. Ferdi, satu dari empat satpam itu, menghampiri Zuli yang terduduk lemas di samping pos jaga dengan nafas yang terengah-engah. "Zul, kenapa kamu?" tanya Ferdi sesudah berada di depan Zul. Itu di sana ada hantu tanpa kepala," kata Zul di sela-sela dengus nafas yang memburu. "Di mana itu? Berbicara yang jelas," ujar Ferdi. "Di sana itu," kata Zul menunjuk ke arah mobil tuanya. Ferdi menoleh dan matanya tertuju ke mobil Ananta. "Mana? Tidak ada siapa-siapa," kata Ferdi sembari melihat ke mobil Ananta serius. "Di dalam." "Masa sih?" ucap Ferdi tidak yakin. Ferdi kemudian mengajak Zuli melihat, tetapi Zuli tidak mau karena masih terbayang di angannya bentuk hantu itu. Gak mau," tolak Zul yang menelungkupkan kepalanya dengan menutup mukanya ketakutan. Akhirnya Ferdi mengajak Dula untuk melihat ke mobil Ananta yang ada hantunya. Mereka berdua dengan langkah tegap menuju ke mobil Ananta. Sesampainya di tempat mobil itu terparkir, Ferdi mencoba melihat ke dalam dengan memasukkan kepalanya. Belum semua kepalanya masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba kepala Ferdi ada yang mendorong hingga terbentur setir mobil. "Aduh, ngapain sih kamu Tul? Dorong-dorong kepala saya. Nih jadi sakit terbentur setir nih." Perkiraan Ferdi, Dullah yang mendorong kepalanya hingga terbentur setir. Tentu ucapan Ferdi membuat Dullah bengong. "Apa sih maksudmu?" tanya Dullah ke Ferdi dengan raut muka yang heran. "Kamu kan yang mendorong kepala saya?" Dullah menggeleng sembari keningnya mengkerut. "Kalau kamu tidak, terus siapa dong yang mendorong kepala saya?" Dula berpikir jangan-jangan hantu yang dibilang Zuli yang mendorong kepala Ferdi. Dula mulai ketakutan, mukanya mulai pucat. Jangan-jangan si hantu yang dibilang Zul. "Masa sih?" sanggah Ferdi. Belum rampung mereka berdebat, mendadak mobil itu klaksonnya berbunyi sendiri. Kedua satpam itu terheran-heran melihat klaksonnya berbunyi, sementara di dalam mobil tersebut tidak ada siapa-siapa. Mereka memandangi mobil Tuan Ananta dengan keinginan mendekat, namun ada rasa takut. "Aneh ya mobil Tuan," ujar Dula dengan matanya masih tertatap ke mobil itu. "Berarti Zul berteriak hantu tadi itu benar," ucap Ferdi. Selanjutnya dengan dipaksakan Dula memberanikan diri mendekat dan melihat keadaan dalam mobil Tuan. Dengan langkah pelan, Dula menuju ke mobil itu. Ia melihat melalui kaca depan dari kejauhan. Dula bisa melihat di dalam tidak ada siapa-siapa. Kemudian Dula membuka pintu mobilnya, ternyata kosong. Ferdi terus menyusul.
melihat kondisi dalam mobil itu kosong. "Dul, pasti tadi kerjaan hantu yang dibilang Zul," kata Ferdi sedikit masih ada rasa takut. "Bisa jadi. Cuma anehnya kok baru kali ini ada kejadian di rumah ini ya?" "Iya itu, saya juga heran," kata Ferdi. "Kalau begitu coba kamu kontak. Bunyi tidak mesinnya?" pinta Ferdi ke Dula. Lalu membuka kontaknya dan mobil berbunyi. Kedua satpam itu melihat mobilnya sudah normal. Ada rasa senang juga ada rasa takut. Di tempat lain, yaitu di mobil Bu Ruri, ban yang semula kempes, tetapi saat akan didongkrak dicopot, ternyata tidak kempes lagi. "Nur, lihat bannya tidak kempes lagi," seru Wardi. "Ah iya, siapa yang mau Pak?" heran Nurdi sambil memecet ban-ban itu. "Par, jangan-jangan di sini ada hantunya," tebak Nurdin. "Shh, jangan bilang begitu," larang Wardi. "Kenapa? Nanti benar-benar ada." Nurdin ketakutan, tangannya memegang Wardi sambil tengok kanan kiri. "Ya sudah, karena ternyata ban sudah tidak kempes, yuk kita balik ke pos," ajak Wardi. Dan kemudian mereka kembali ke pos. Waktu terus berjalan. Hari semakin malam. Sekitar jam 10, Ananta datang dengan memakai taksi. Ananta kemudian menemani Ruri menuju ke mobilnya. Ruri lega, mobilnya sudah mulus tidak kempes lagi. "Wardi, berapa biaya tambal bannya ini?" tanya Ananta sembari membuka dompetnya. "Tidak bayar tuan." Ananta terhentak kaget. "Tidak bayar? Maksudmu gratis?" Wardi mengangguk. "Kok bisa?" "Saya sendiri juga tidak tahu tuan," kata Wardi dengan sikap sopan. Ananta mengangkat alis matanya bingung. "Kamu ini bagaimana? Bukannya tadi kamu dan siapa itu yang saya perintahkan bongkar ban ini dan diisi angin?" ujar Ananta. Wardi seperti kerepotan akan menjelaskan ke Ananta. Malah diem. "Apa bukan kamu yang bawa ban ini ke bengkel?" "Anu tuan, tadi ada keanehan." "Keanehan apa?" Ruri yang sudah masuk ke mobilnya turun lagi karena mendengar ucapan Wardi. Ruri takut. Kembali mereka semua tidak mengetahui kalau saja arwah Puspita berada di situ dengan melayang-layang di udara. Arwah Puspita mengitari mereka sembari tubuhnya meliuk-liuk bagaikan gadis penari Bali. "Rasain kau, Pak. Bingung ya kamu?" ejek arwah Puspita dengan mimik muka terkadang seram terkadang tidak. Ruri yang ketakutan adanya keanehan memegang lengan Ananta kuat-kuat. "Mas, keanehan apa?" Ruri jadi takut. Rengek Ruri manja. Melihat adegan itu wajah arwah Puspita geram. Kedua matanya memerah semua menatap Ruri tajam. "Wardi, coba kalian jelaskan keanehan ini bagaimana. Jangan membuat saya penasaran dan ibu ini ketakutan," pinta Ananta yang berdiri di depan Wardi. Wardi merasa kerepotan untuk menjelaskan. "Saya bingung tuan untuk menjelaskannya. Cuma yang pasti tiba-tiba saja saat kami berdua akan mencopot ban itu, ternyata sudah tidak kempes lagi," cerita Wardi. "Jadi kamu tidak melihat ada orang atau siapa di sekitar mobil itu?" Wardi menggeleng. "Aneh, tapi ya sudah begini saja. Karena hari sudah malam, kasihan Bu Ruri, maka kamu antar ibu ini dan pulangnya kamu naik motor saja. Untuk itu kamu ajak saja si Ferdi mengikuti dari belakang, dan pulang dari antar ibu Ruri kamu bonceng Ferdi," jelas Ananta ke Wardi. Jadi malam itu pulangnya Wardi diantar Ferdi boncengan. Di pos satpam, rupanya Zuli ketiduran. Mungkin untuk menghilangkan rasa takutnya.
Pagi harinya, Zul melapor ke Ananta perihal mobil yang diperbaikinya. Zuli mula-mula ragu akan bercerita hasil pekerjaannya diganggu hantu ke Tuan Ananta. Tetapi setelah dipikir-pikir, Zul mau tidak mau harus mengatakan apa adanya masalah yang semalam terjadi. Kalian ini apa-apaan? Semalam Wardi lapor ada aneh. Sekarang kamu lapor ada hantu. Saya tidak tahu dan tidak mengerti cerita kalian, kata Ananta sedikit kesal setelah mendengar cerita Zuli. Zul menundukkan kepalanya. Zul, kamu semalam apa habis minum sehingga halusinasi kamu melihat hantu? Masa rumah sebagus ini ada hantunya? Kata Ananta tidak percaya. Tidak, saya tidak minum, bos. Ini saya cerita benar-benar terjadi, kata Zuli berusaha meyakinkan tuannya. Belum sempat Ananta berbicara, mobil Ananta digargel mesinnya berbunyi. Siapa itu menyalakan mobil? Ini masih jam berapa? Ujar Ananta sembari tangannya pegang koran Kompas. Zul berpikir kalau kejadian semalam terjadi lagi. Coba kamu lihat siapa yang menghidupkan mobil, perintah Ananta. Iya tuan, iya, kata Zuli ragu. Karena perintah, maka walau diliputi rasa takut, Zul jalankan perintah itu. Tibanya di gargo. Gargo masih dalam keadaan tertutup dan terkunci. Zuli dengan takut-takut, dengan penuh kehati-hatian, Zuli melangkah dan mendekati pintu gargo, kemudian membukanya. Suara menderit saat pintu dibuka menambah suasana mencekam dan Zuli semakin ketakutan. Pintu garage sudah terbuka, tetapi Zuli tidak langsung masuk. Ia mengamati keadaan dalam garage dahulu. Tanpa diduga oleh Zul, mendadak ada seekor tikus parit yang besar keluar dan menabrak menyentuh kaki Zul. Zuli langsung loncat. Astagfirullah, bikin kaget saja, sampai jantung mau copot, gerutu Zul. Sudah dianggap aman Zuli masuk. Dilihatnya keadaan garage kosong, tidak ada apa-apa. Garage kosong, tetapi kenapa mesin mobilnya tadi bunyi? Aneh, kata Zuli dengan dirinya sendiri. Setelah dilihat ternyata tidak ada siapa-siapa. Zuli keluar dari garage dan kembali menemui Ananta di ruang tengah sembari baca koran. Bagaimana? Siapa yang menstarter mobil pagi-pagi? Tanya Ananta sesampai Zuli ada di depan berdiri. Garage kosong tuan, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Terus tadi yang menstarter siapa? Kamu dengarkan? Tadi mobil hidup. Iya, dengar tuan. Ada apa ini? Pasti ada yang jahil, tebak Ananta. Dari dalam muncul Dinda yang kemudian duduk di samping papanya. Yang jahil ada apa? Kata Dinda menyela serius. Ananta langsung menatap putrinya. Kamu tahu yang jahil? Tanya Ananta ke Dinda. Dinda tidak langsung menjawab, tetapi seperti mengingat. Lalu katanya, tahu Pak. Siapa itu? Bapak-bapak satpam atau tukang kebun? Kata Ananta penasaran. Dinda menggeleng. Terus siapa sayang? Ayo katakan ke papa, ujar Ananta sembari mengusap-usap kepala Dinda. Anak buah mama. Hah, ngaco kamu. Mama itu sudah meninggal, jadi tidak mungkin punya anak buah. Papa tidak percaya. Ya tidaklah. Tunggu saja Pak, nanti pasti ada keanehan lagi, kata Dinda mengancam. Itu beneran Den Dinda? Zuli menyela karena takut. Ya beneran. Bang Zul ingin ketemu, tawar Dinda. Zuli langsung menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tidak Den, Bang Zul tidak mau ketemu lagi dengan setan yang kedua kalinya.
mengerikan, tutur Zul dengan wajah serius. Melihat Zuli ketakutan, Dinda tertawa. Sudah, Dinda ayo mandi terus sarapan dan berangkat sekolah, perintah Ananta, meminta Dinda tidak membicarakan setan. Dinda sudah mandi, Pak. Tinggal menunggu nasi goreng buatan Biromlah, kata Dinda. Dinda tidak tahu kalau sejak hari ini Biromlah tidak usah lagi membuatkan sarapan karena sarapannya akan disuplai Ruri. Kenapa mesti nunggu Biromlah segala, Dinda? Sekarang kalau pagi yang menyediakan sarapan masakan dari Tante Ruri. Jelas Ananta dengan tangan kanannya memegangi pundak Dinda. Enggak, Dinda tidak mau masakan orang lain. Dinda maunya nasi goreng buatan Biromlah, tolak Dinda sambil memandang papanya. Loh, masakan Tante Ruri juga enak loh. Enggak mau. Kenapa sih, Papa? Semua Tante Ruri, protes Dinda dengan mimik muka sebal. Bu Proto keluar dari kamarnya dan mendengar protes cucunya. Bu Proto langsung menghampirinya. Dinda, mulai sekarang kamu harus latihan menyukai masakan Tante Ruri, terang Bu Proto yang duduk di samping Dinda. Dinda membesarkan bola matanya sembari mengatakan, kenapa mesti Tante Ruri? Pokoknya Dinda tidak mau makan masakan Tante Ruri. Karena sebentar lagi Tante Ruri akan jadi mama baru Dinda, kata Bu Proto lembut. Mama baru Dinda? Tidak, Dinda tidak ingin mendapatkan mama baru. Mama Dinda cuma satu, yaitu Mama Puspita. Mama Puspita sudah tidak ada, sayang, kata Ananta menimpali. Biar, Dinda pokoknya tidak ingin punya mama baru, ujar Dinda pedas. Bu Proto kembali memberi pengertian ke cucunya. Tetapi Dinda sudah tekad tidak ingin punya mama baru. Lalu Ananta meminta ibunya untuk tidak memaksakan. Nanta, kamu bagaimana? Kemauan anak jangan dituruti. Apa kamu suka hidup sendiri terus sampai anakmu itu besar? Maksud Nanta, lain kali masalah itu kita jelaskan ke dia. Namanya anak-anak, mungkin hari ini lagi tidak mood, tetapi besok siapa tahu lagi senang, pinta Ananta. Di saat pembicaraan Ruri dibicarakan, mendadak ada suara seperti pintu dibanting. Bu Broto terkejut dan segera ke dalam melihat adanya suara pintu ditutup seperti dibanting. Diikuti Ananta dan Dinda. Mereka sesampai di dalam, tidak ada apa-apa. Pintu dalam keadaan tertutup semua. Suara apa tadi itu ya? Tanya Bu Broto dengan meraut muka yang serius. Ananta tidak menjawab. Ia masih melihat di sekeliling ruangan. Siapa tahu ada barang yang jatuh. Suara apa ya tadi? Tanya Ananta dalam hati sembari berjalan ke sana kemari. Aneh, gumam Bu Broto. Bu Broto dan Ananta wajahnya terlihat tegang dan Dinda terlihat santai-santai saja. Dinda, kamu melihatnya kan? Kok tenang-tenang saja? Kata Bu Broto melihat cucunya itu tenang. Dinda tidak tahu, Nek, ujar Dinda yang kemudian duduk di kursi kesayangan mamanya. Tapi kamu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Enggak, Dinda tidak menyembunyikan sesuatu, sangkal Dinda. Ananta masih penasaran. Ia bolak-balik ke depan dan kembali ke ruang dalam. Bagaimana, Tak? Di depan ada tidak barang hias atau apa yang jatuh? Tanya Bu Broto penasaran ingin tahu. Di ruang depan tidak ada sesuatu yang jatuh, kata Ananta sambil menunggu masakan Ruri datang. Terus, suara apa tadi? Ananta hanya mengangkat bahunya. Sesaat kemudian,
Di ruang makan tanpa diketahui Ananta, Dinda dan Bu Broto di meja makan. Nasi goreng kornet kesukaan Dinda sudah tersaji. Bau nasi goreng itu membuat Dinda menuju ke ruangan makan. Dan dilihatnya, di atas meja sudah tersaji menu nasi goreng kornet. "Nek, nasi gorengnya sudah matang ini," teriak Dinda. Bu Broto berjalan ke ruangan makan dan melihat ada nasi goreng kornet lengkap dengan emping melinjonya. Mata Bu Broto terbelalak. "Ya Allah, siapa yang buat nasi goreng itu?" ucap Bu Broto. "Ya Biromlah, Nek," kata Dinda yang langsung menyantap nasi goreng itu. "Tidak mungkin Biromlah masuk secepat itu." "Dinda makan dulu ya, Nek," pinta Dinda. Tanpa menghiraukan Dinda, Bu Broto pergi ke dapur menemui Biromlah. Bibi masak nasi goreng buat Dinda." Biromlah yang sedang setrika baju kebingungan. "Tidak, Bu, dari tadi saya setrika baju. Emang kenapa, Bu?" kata Biromlah penasaran. Bu Broto menjelaskan ke Biromlah kalau di meja makan ada nasi goreng kesukaan Dinda. "Waduh, kok bisa?" kata Biromlah heran. "Ya sudah, Bi, teruskan setrikanya." Dengan duduk di atas kulkas, Arwah Puspita senang melihat Dinda makan nasi goreng itu. Wajah Arwah Puspita ceria, tidak menampakkan wajah seramnya. Jam 8 pagi lebih sedikit, Ruri datang dengan membawa beraneka menu makanan. Ananta meminta satpam yang ada untuk mengambil masakan-masakan Ruri yang ada di dalam mobil. Ananta yang melihat Dinda sedang makan merasa heran karena Biromlah sudah diperintahkan untuk tidak masak kalau pagi. "Dinda, kamu sudah makan? Siapa yang masak nasi goreng itu?" tanya Ananta. "Biromlah lah," kata Dinda sembari mengunyah nasi goreng. Ananta diam berpikir. Setelah semua makanan sudah berada di ruang makan, Ruri masuk. Di saat Ruri masuk, Ruri melihat Ananta menuju ke dapur menemui Biromlah. Dan di belakang Ananta berjalan seperti ada sosok wanita yang mengikutinya. Ruri, yang sedianya akan merapikan menu makanan yang dibawanya, jadi urung. Ruri dengan langkah pelan berjalan ke dapur. Ia penasaran dengan sosok wanita yang mengikutinya. "Siapa ya sosok wanita itu?" tanya Ruri dalam batin. Sesampai di depan pintu dapur, Ruri mengintip ke dalam. Sosok wanita yang sebenarnya ia lihat tidak ada. Yang ada hanyalah Ananta dan Biromlah yang berbicara serius. "Betul, Tuan. Bukan Bibi yang membuat nasi goreng untuk Den Dinda," kata Biromlah serius. "Kalau bukan Bibi siapa? Apa mungkin ibu saya?" ujar Ananta sambil duduk. Biromlah berhenti sebentar dari pekerjaannya mensetrika baju. "Bibi tidak tahu, Tuan," ucap Biromlah. Seiring dengan itu, tiba-tiba ada bau kemenyan yang dibakar. Bibi bakar kemenyan," kata Ananta. Biromlah menggeleng. Kemudian Ananta mencoba masuk lebih ke dalam. Dan tanpa sengaja Ananta melongok ke balik horden yang jadi penyekat. Mata Ananta melihat Arwah Puspita dalam hitungan detik. Setelah itu Arwah Puspita menghilang dari pandangan. Walau begitu, Ananta sempat melihat wajah Puspita terlihat kesal. "Puspita," panggil Ananta sambil mendekat ke tempat Arwah Puspita berdiri. Tetapi tidak ada apa-apa. Mendengar Ananta menyebut Puspita, Biromlah bergegas menghampiri Ananta. "Tuan," panggil Biromlah dengan roman muka bertanya-tanya. Ananta yang berdiri membelakanginya diam. Tuan, ada apa, Tuan?" Ananta menoleh dan membalik badannya. Enggak, Bi, enggak apa-apa. Cuman kenapa tiba-tiba saya teringat mendiang istri?"
Mendiang istri, ujar Biromlah tidak percaya. Iya Bi, ibunya Dinda. Tuan, sekarang masuk saja ke dalam. Mungkin Tuan lagi banyak masalah, jadi jalan pikirannya ngelantur. Ananta manggut-manggut. Iya Bi, betul juga apa yang dibicarakan Bibi. Baru selangkah Ananta berjalan keluar dari dapur. Tiba-tiba Ruri masuk. Ruri dengan mendekatkan kedua alis matanya beradu menatap Ananta. Ada apa Mas? Muka Mas terlihat pucat. Tanya Ruri ingin tahu. Ananta hanya menggeleng dan kemudian menggandeng Ruri keluar dari dapur masuk ke ruang makan. Di dalam ruang makan, Bu Broto dan ibunya Ruri sedang merapikan tata letak menu-menu makanan yang Ruri bawa. Ruri, ayo ajak Ananta itu sarapan. Sudah jam berapa ini? Kata Bu Tejo ke Ruri. Selanjutnya Ruri mengambilkan nasi ia taruh ke piring untuk Ananta. Mana Dinda? Dinda? Panggil Ananta. Dinda berada di ruang belajar. Karena tidak ada jawaban, Ananta mengulangi panggilannya. Panggilan yang kedua ini Dinda muncul. Ayo Dinda sayang, makan yuk bareng sama tante, kata Ruri ramah. Dinda diam dan tetap berdiri di pintu masuk. Ananta beranjak dari tempat duduknya dan mengajak Dinda masuk dan makan bersama. Diam-diam arwah Puspita datang, berdiri dekat meja makan yang penuh dengan makanan. Melalui kedua bola matanya yang merah serta gigi taring yang keluar, arwah Puspita mengamati satu persatu menu yang ada. Ini kesempatan bagiku membuat kamu malu, Ruri, kata arwah Puspita. Sebentar kemudian dari mulutnya keluar asap hitam yang arwah Puspita hembuskan ke menu-menu makanan itu. Jadilah semua masakan itu hilang rasanya. Yang ada hanya rasa hambar, tidak bergaram dan pahit sepahit empedu. Berulang-ulang arwah Puspita menyeburkan cairan berwarna hitam ke dalam semua masakan buatan Ruri. Mampus kamu Ruri, citramu jatuh, umpat arwah Puspita yang pagi itu menyembunyikan dirinya. Hanya Dinda yang melihat, itu pun dalam bentuk asap saja. Ananta mengajak Dinda untuk makan bersama, tetapi Dinda tidak mau. Ia hanya berdiri di depan pintu. Dinda sayang, makan yuk bersama papa, nenek, dan tante Ruri. Cobain dah masakan tante. Masakan tante tidak kalah loh sama masakan buatan Biromlah, kata Ruri sembari menuangkan sayur sup iga ke nasi untuk Ananta. Ditambah perkedel daging, telur mata sapi, campur mentega dan ayam goreng yang dibuat corned beef. Dinda tidak mau ajakan Ruri. Ia tetap berdiri di depan pintu dengan bola matanya sesekali melihat ke arah pojok ruangan. Ananta bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri putrinya. Ayo Dinda makan yuk, anak papa pasti mau, bujuk Ananta dengan mencoba menarik tangan Dinda masuk. Enggak pa, Dinda gak mau makan. Dinda sudah makan nasi goreng buatan bibi, ujar Dinda menolak. Ya sudah, kalau begitu kamu makan bubur saja, tawar Ananta. Dinda menggeleng. Pada saat Ananta dan Ruri membujuk Dinda makan, Bu Broto yang sedang makan semur daging mendadak mengeluarkan kembali makanannya dari mulutnya. Ini semur apa jamu? Kata Bu Broto protes. Mereka semua matanya mengarah ke Bu Broto. Bu, kenapa? Tanya Ananta dengan memegang punggung ibunya. Ini makanan rasanya pahit sekali, jelas Bu Broto yang terus berkumur untuk menghilangkan rasa pahitnya. Untuk meyakinkan dirinya,
Ananta coba mencicipi dengan sendok semur daging yang Bu Broto makan. Sama, Ananta pun begitu mencicipi semur daging yang tampak enak itu, langsung memuntahkan kuah semur itu dari mulutnya. Iya betul, pahit sekali Rur. Bagaimana kamu tadi memasaknya? Tanya Ananta. Ruri bingung. Masaknya ya biasa, pakai resep ramuan semur. Iya, tapi ini coba kamu makan kuahnya. Ruri dengan sendok coba merasakan dan Ruri pun kepahitan. Kok bisa begini? Padahal tadi waktu Ruri cicipi enak. Ananta mengangkat bahunya kemudian duduk kembali. Rur, bagaimana sih kamu ini? Bikin malu saja, kata Bu Tejo kesal. Ruri juga tidak tahu, Bu. Bu Broto yang sedari tadi masih merasa pahit di mulutnya, meminta Ananta mencicipi menu yang lain. Ananta kebetulan di depannya sudah ada makanan racikan Ruri. Segera memakan sup iga yang ada di depannya dengan sendok. Begitu sup itu dimasukkan ke mulutnya, Ananta memuntahkan kuah sup yang di mulutnya. Ini sayur sup apa air sumur? Sama sekali tidak ada rasanya, sela Ananta. Ruri wajahnya menjadi pucat menahan malu. Duh, kacau. Sudah Rur, tarik makanan itu semua, bawa pulang saja, usul Bu Tejo, dan Ruri menyetujui. Tetapi lain dengan Bu Broto. Ia menyarankan kalau makanan tidak usah dibawa pulang, tetapi serahkan ke Biromlah agar bisa diolah lagi. Ide Bu Broto itu Ananta setuju. Akhirnya makanan-makanan yang tidak karuan rasanya oleh Biromlah diolah lagi. Pagi itu merasa tidak jadi makan sarapan bersama masakan Ruri. Arwah Puspita senang telah membuat Ruri jatuh di mata keluarga Ananta. Ruri, kamu akan aku buat mengalami banyak masalah selama kamu berusaha memiliki Ananta. Ancam arwah Puspita. Kejadian ganjil kembali terjadi. Burung-burung berkicau peliharaan Ananta semuanya gelisah dengan berterbangan ingin keluar, seolah seperti ketakutan. Juga kucing Anggora yang biasanya diam, ini berlarian ke sana kemari seakan ketakutan. Bu, ini ada apa semua binatang terlihat gelisah ketakutan? Kata Biromlah dengan perasaan heran. Bu Broto menggeleng tidak tahu. Keadaan rumah sepi. Ananta bekerja, Dinda ke sekolah. Yang ada hanya Bu Broto dan Biromlah. Sedang di luar pos satpam ada Ferdi dan Wardi. Bu Broto berjalan menuju ke kamar tamu untuk dibersihkan karena lusa kedua orang tua Ruri dan Ruri akan datang dan menginap. Paginya bersama keluarganya Ananta ke puncak. Dengan tenang Bu Broto melangkah ke kamar tamu. Setibanya di depan kamar tamu, Bu Broto membuka pintunya. Setelah pintu terbuka, Bu Broto terkejut hampir menjerit karena di dalam kamar ada sosok berwujud wanita, mengenakan gaun putih dengan rambutnya panjang hingga menutupi wajahnya. Bu Broto hampir tidak berkedip melihat sosok yang duduk di bibir ranjang tanpa bergerak itu. Siapa itu? Di rumah kan cuman ada aku dan Bibi, gumam Bu Broto lirih. Takut terjadi sesuatu, Bu Broto cepat-cepat pergi menemui Bibi, meminta bantuan. Pintu kamar dibiarkan terbuka. Bibi, cepat kesini Bi, panggil Bu Broto dengan nafas yang terengah-engah dan wajah yang pucat. Biromlah yang sedang memeras kelapa untuk masak sayur lodeh menghentikan pekerjaannya dan berjalan menuju ke kamar dalam. Ibu memanggil saya? Tanya Biromlah setelah sampai di dalam. Bu Broto mengangguk. Iya, itu di kamar tamu. Ada orang, tutur Bu Broto. Bibi kebingungan sambil kepalanya menengok ke sana kemari.
Maksud ibu, orang bagaimana? Kan di rumah hanya ada saya dan Bu Broto, kata Biromlah. Ya itulah, tetapi nyatanya di kamar itu ada orang duduk dengan tenang di bibir ranjang. Jelas Bu Broto masih tergagap-gagap. Duh, coba sebentar Bu, saya panggil satpam dulu. Izin Bibi, yang juga ada rasa takut. Dengan telepon lokal, Bibi memanggil satpam. Tidak beberapa lama Ferdi datang. Siap, ada yang bisa saya bantu? Kata Ferdi tanggap. Bu Broto menjelaskan. Setelah menjelaskan, Bu Broto ditemani Bibi dan Ferdi kembali menuju ke kamar tamu. Ferdi berjalan paling depan. Bu Broto bertambah heran lagi karena melihat pintu kamar jadi tertutup. Padahal saat ditinggal mencari Bibi, Bu Broto biarkan pintunya terbuka begitu saja, sekarang tertutup. Fer, sebentar, awas hati-hati. Soalnya tadi pintu terbuka, tapi kini tertutup, kata Bu Broto sambil pegangan Biromlah ketakutan. Siap, ucap Ferdi dengan gagahnya, melangkah ke kamar itu. Ferdi tidak langsung membuka pintunya, namun mengetoknya terlebih dahulu. Ditunggu beberapa saat tidak ada jawaban. Kembali Ferdi ulangi mengetuknya, tetapi tidak ada respon. Akhirnya Ferdi memutuskan untuk membukanya. Pintu terbuka, namun di dalam tidak ada siapa-siapa. Dengan hati-hati Ferdi masuk lebih ke dalam. Dengan memeriksa segala penjuru, dikhawatirkan orangnya bersembunyi. Bu Broto dan Bu Romlah masih berada di luar kamar, tidak berani masuk. Setelah diperiksa tidak ada yang mencurigakan, barulah Ferdi ke pintu mendekati Bu Broto yang masih bengong. Bu, aman, tidak ada apa-apa, tutur Ferdi. Bu Broto menggeleng sembari berkata, aneh, tadi ibu melihat betul-betul di bibir ranjang itu ada orang duduk. Jelas Bu Broto. Iya Bu, tetapi kenyataannya tidak ada siapa-siapa, ucap Ferdi. Heran saya, belakangan ini kok sering terjadi keganjilan di rumah ini. Atau, kata Ferdi, Bu Broto menjadi penasaran. Atau apa maksudmu? Tanya Bu Broto. Ferdi diam berpikir. Pak Ferdi, kok diam? Iya Pak, jangan membuat ibu dan saya ketakutan, potong Biromlah. Ferdi masih diam. Di benaknya ia ingin mengatakan kalau kejadian-kejadian aneh sudah diketahuinya sejak 2 hari yang lalu. Cuman kalau masalah ini diceritakan ke Bu Broto dan Biromlah, mereka pasti ketakutan. Kembali Biromlah menegur Ferdi karena masih diam. Biromlah sepertinya sudah ada rasa curiga kalau satpam ini menyimpan sesuatu. Bang Ferdi, Bibi curiga dah. Bang Ferdi pasti menyembunyikan sesuatu, tebak Biromlah. Mendengar ucapan Bibi, Bu Broto menoleh ke Bibi Romlah. Kamu tahu Bi, kalau Pak Ferdi menyembunyikan sesuatu? Tanya Bu Broto kemudian. Iya Bu, perasaan hati kecil Bibi mengatakan begitu. Karena didesak terus, akhirnya Ferdi bercerita dengan apa yang mereka alami. Mendengar ceritanya Ferdi, Bu Broto semakin erat memegang lengan Biromlah. Ketakutan tetapi juga penasaran. Bahkan, bukan saya saja Bu, Zuli juga pernah ditemui sosok wanita bergaun putih tanpa kepala. Sudah, jangan diteruskan. Cukup begitu saja, Ibu sudah tidak bisa membayangkannya, pinta Bu Broto yang kemudian meminta Ferdi memeriksa kamar tamu itu. Bu Broto juga meminta Biromlah selesai memasak agar ke dalam menemani dirinya hingga Ananta pulang. Bu Broto sengaja tidak bercerita dengan masalah yang baru dialami ke Ananta, juga ke keluarga Ruri. Yang pagi itu mereka sudah siap berangkat bersamanya ke puncak. Nek,
Papa mana? Tanya Dinda yang sudah tidak sabar untuk segera berangkat ke puncak. Duh, cucu nenek cantiknya memakai celana jeans begitu, sanjung Bu Broto. Terima kasih, Nek. Mana papa, Nek? Tanya Dinda mengulangi. Bu Broto dengan jari telunjuknya menunjuk ke ruang depan. Lagi ngapain? Lagi berbincang dengan Tante Ruri. Dinda segera menghampirinya ke ruang depan. Sesampai di ruang depan, Dinda melihat ayahnya sedang duduk berdekatan dengan Ruri. Pak, ayo berangkat. Tunggu siapa lagi? Kata Dinda yang tiba-tiba dengan suara keras, membuat Ananta dan Ruri kaget. Dinda, bikin kaget saja. Lain kali kalau datang itu memberi salam, pinta Ananta. Ruri yang di sampingnya ikut mengiyakan. Kelamaan. Ayo Pak berangkat, paksa Dinda. Sebentar sayang, tunggu nenek Tejo dan ibu. Nenek? Emangnya ini nenek Dinda? Tolak Dinda. Loh, sebentar lagi kan Bu Tejo akan menjadi nenek Dinda, kata Ananta sambil meminta mendekat duduk bersama. Enggak mau. Nenek Dinda cuma satu, Nenek Broto. Ucapnya kemudian berlari ke dalam. Dari kejauhan arwah Puspita mengawasi dan akan membuat kepergian mereka batal. Arwah Puspita mendekati telepon rumah Ananta dan menghubungi Ananta. Dalam genggamannya handphone Ananta berdering. Arwah Puspita menjelma menirukan suara dari salah satu klien Ananta. Kalau saja pagi hari ini ingin bertemu. Iya Pak, siap, dan saya segera ke tempat Bapak, jawab Ananta dengan kliennya. Setelah mematikan handphonenya, Ananta kebingungan bagaimana harus mengatakan ke Ruri yang calon istrinya, juga apa yang harus dikatakan ke Bu Tejo sekalian. Ada apa Mas? Sepertinya kebingungan, tanya Ruri sembari memandang ke arah Ananta. Ananta sambil memasukkan handphonenya menjawab pertanyaan Ruri. Tuturnya, ini ada klien yang tiba-tiba mengajak face to face pagi ini. Ruri mengerutkan keningnya, kemudian katanya, terus rencana kita batal dong. Tidak batal, terus jalan saja ke puncaknya. Cuman Mas tidak bisa menemani. Nanti Mas suruh Pak Diman mengantarnya, kata Ananta yang siap-siap pergi bertemu klien. Jadi Mas tidak bisa ikut? Tanya Ruri sedikit kecewa. Ananta mengangguk. Tidak apa-apa kan? Ya bagaimana lagi, ujar Ruri kecewa. Di dekat mereka arwah Puspita tertawa melihat wajah Ruri kecewa. Ruri, rasakan dan jangan harap kalian akan mulus-mulus saja untuk mendapatkan Ananta. Ananta telah melupakan janji dan sumpahnya sendiri. Kesal arwah Puspita. Jadilah acara ke puncaknya hari itu. Mereka diantar oleh sopir pribadi. Mengetahui kepergiannya, papanya tidak ikut. Dinda marah, dan kemarahan Dinda tidak seperti kemarahan anak sebayanya. Kenapa papa tidak jadi ikut? Ini mesti gara-gara Tante Ruri. Dinda benci. Papa pembohong, cerca Dinda sembari berkacak pinggang. Muka Dinda memerah, pandangan matanya terlihat jalang. Ruri berusaha memberi penjelasan, tetapi tangan Ruri ditampik pada saat Ruri akan memegang Dinda. Jangan pegang-pegang saya, kata Dinda dengan matanya melotot. Ruri mundur selangkah. Kurang ajar ini anak. Awas kalau aku sudah dapat ayahmu dan aku jadi ibu tirimu, akan aku balas, kata Ruri di dalam batinnya mengancam. Jangan bermimpi tante menjadi ibu tiri Dinda, tolak Dinda. Ruri terkejut Dinda bisa mengerti kata-katanya Ruri, padahal dalam batin rupanya perkataan Dinda itu
didengar juga oleh Pak Tejo dan ini membuat Pak Tejo tersinggung. "Hei anak kecil, lancang juga bicaramu. Siapa yang mengajari?" marah Pak Tejo. Bukannya menjawab, Dinda malah menatap Pak Tejo dengan pandangan yang tidak selayaknya pandangan anak kecil. Pandangan Dinda ada sedikit-sedikit kekuatan. "Pak Tejo tidak suka kata-kata saya. Silahkan, itu hak Bapak," kata Dinda ketus. Tidak jauh dari mereka, Ruri melihat ada keanehan terjadi pada Dinda. Setelah berkata yang bernada marah, Dinda pergi dan ke dalam. Bu Broto sedang membereskan makanan yang akan dibawa. Bersama Bu Tejo memanggil Dinda. "Dinda, mau kemana kamu? Kita akan segera berangkat," seru Bu Broto. Dinda menoleh diam tidak beraksi.